Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube aku. Di video kali ini aku bakal membagikan kisah-kisah dari idol Korea yang pernah bekerja paruh waktu atau part-time saat mereka masih training. Dan kebanyakan dari mereka ini adalah idol yang berasal dari keluarga sederhana yang survive untuk mewujudkan mimpi mereka menjadi seorang idol. Nah, penasaran siapa aja? Langsung aja kita mulai. Yang pertama, Oke, yang pertama adalah Choi Chani atau nama panggungnya adalah New dari The Boys. Nah, dia ini tuh udah banyak sekali melakukan pekerjaan sampingan atau part-time di Korea Selatan. Dan dia melakukannya tuh sebelum menjadi trainee sampai dia menjadi trainee. Dan katanya dia tuh pernah bekerja di restoran ikan, restoran barbecue daging giling gitu. Terus dia juga pernah bekerja sebagai pelayan di coffee shop dan juga sebagai pelayan di restoran sushi. 준비해드릴게요. 알바 되게 많이 해봤는데 레스토랑에서도 해봤고요. 고깃집, 횟집, 딱집 생각이 다 안 날 정도로 되게 많이 해봤던 것 같아요. Nah, gaji-gajinya itu tadi dia kumpulin buat membayar biaya hidupnya dia plus membayar biaya les vokalnya dia karena dia pengen banget debut menjadi seorang penyanyi. Dan katanya di The Boys ini tuh nggak hanya New yang pernah bekerja paruh waktu, tapi leadernya juga pernah, Sanghyun, terus Younghoon juga katanya pernah, dan juga Changmin atau Kyu. Nah, si Younghoon ini itu katanya dia pernah bekerja paruh waktu di hotel bagian cuci piring, dan juga dia pernah menjadi waiters di restoran mie gitu. Baik tuh si Chani tadi, saking banyaknya pekerjaan yang pernah dia lakukan dan dia berpengalaman dengan hal-hal itu, di The Boys dia tuh berperan sebagai seorang ibu. Jadi dia tuh pinter banget masak, bersih-bersih, pokoknya dia tuh bisa melakukan segala macam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga di dalam dorm gitu loh. Nah, dia menjadi sosok ibu karena itu. Oke, next yang kedua adalah Jinu Winner. Dia tuh udah menjadi trainee di YG itu selama 5 tahunan dan dia itu pernah menjadi pengantar pizza dan ayam saat dia masih trainee. Selain untuk membiayai hidupnya sebagai seorang trainee, uang dari hasil dia kerja part-time juga dia gunakan untuk membeli sebuah motor karena katanya dia tuh dulu pengen punya motor gitu loh. Dan dia waktu menjadi pengantar pizza dia tuh terkenal banget dengan julukan handsome delivery man. Saking dia tuh kayak tampan banget dan pernah katanya itu sering malahan itu ada banyak pelanggan yang sengaja order pizza di perusahaannya yang dia tempat bekerja itu demi ketemu sama Jinu dan pesanannya diantar oleh Jinu langsung. Dan ternyata nggak cuma Jinu yang pernah bekerja paruh waktu, tapi Mino dan Sugun juga pernah bekerja part-time, yaitu dengan membagikan selebaran flyer gitu atau brosur di jalanan. Next, yang ketiga ini adalah aktor dari pemain drama Run On. Siapa lagi kalau bukan Im Siwan dari ZEA. Jadi, Im Siwan ini tuh pernah kerja part-time menjadi seorang guru les privat. Dan gak main-main, dia itu mengajarnya itu mapel bahasa Inggris, matematika, dan fisika. Wow, dia cerdas banget kan. Cowok kelahiran 88 ini tuh melakukan pekerjaan sambilan ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai seorang trainee sebelum dia debut di boy group ZEA. Dan saat aku cari tahu lebih lanjut, ternyata tuh Im Siwan tuh emang bener-bener cerdas banget karena dia tuh dari SD udah sering jadi ketua kelas dan juga langganan menjadi peringkat 1. Dan waktu kemarin dia one meal, dia itu dengan sukarela mengajar di suatu SD gitu. Dia mengajar matematika khususnya bagi anak-anak SD di sana. Idaman sekali Om Siwan ini. Dan untuk idol selanjutnya, ini tuh salah satu idol terkaya sekarang. Pokoknya kalau kalian cari namanya dia pasti masuk dalam big list idol terkaya di Korea Selatan. Siapa lagi kalau bukan Kim Jae-jong dari JYG. Nah, bagi yang belum tahu, Kim Jae-jong itu tuh dulu adalah trainee SM dan pernah debut bersama TVXQ. Nah, saat dia menjadi trainee SM, dia itu pernah bekerja part-time di beberapa bidang. Hingga dia tuh katanya dulu tuh pernah hampir batal debut karena dia tuh nggak bisa menyeimbangkan kehidupannya dia sebagai pekerja part-time dengan kehidupannya dia sebagai seorang trainee.
Sama seperti Chani The Boys, dia tuh udah melalang lintang di dunia part time gitu. Dia tuh mulai bekerja part time pas saat dia kelas 6 SD sebagai pengantar koran. Terus saat dia trainee, dia tuh pernah melakukan beberapa pekerjaan seperti menjadi waiters, terus menjadi pramusaji di bar gitu. Terus katanya dia pernah bekerja di konstruksi, terus dia itu juga pernah bekerja di taman hiburan gitu. 공사장에서 하는 게 제가 했을 때 하루 일하면은 15만 원까지도 주셨어요. 언제예요? 왜냐면 그게 보통 17, 8년 전인데 누가? 15만 원 줬어요. 그 당시에. 그 당시에 15만 원이면 엄청. 일단 밥을 주잖아. 아. Dan bahkan dulu Kim Jae Jong itu pernah bilang untuk menghemat uangnya, dia tuh sampai rela donor darah setiap bulan rutin itu hanya untuk mendapatkan makanan saat dia donor darah. Wow, kayak dia tuh salah satu idol yang benar-benar dari nol. Dan aku kayak baca artikel tentang dia tuh, dia sampai posisi sekarang tuh emang benar-benar perjuangan gitu loh. Dimulai dari dia kecil dia udah part time, terus dia menyeimbangkan waktunya dia waktu dia trainee, terus dia debut di TVXQ, terus sampai dia keluar dan dia bikin sendiri JYG, dan sekarang dia sukses punya banyak real estate. Pokoknya kalau kalian kepo, kalian bisa lihat profilnya dia, Kim Jae Jong JYG. Di situ kalian pasti bakal ngelihat profilnya dia kayak apa sekarang. Nah, di TVXQ itu sebetulnya tuh nggak cuma Jae Jong yang pernah kerja part time, Yuno, leadernya juga pernah kerja part time. Dia pernah menjadi waiters untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia di Seoul saat dia menjadi trainee. Next selanjutnya adalah Suga BTS. Nggak afdol kalau kita nggak memasukkan Suga dalam hal ini karena dia emang udah terkenal banget pernah kerja part time sebagai delivery man atau pengantar barang dan makanan saat dia menjadi trainee di Big Hit. Dan perjuangan Suga juga nggak kalah dari perjuangan Kim Jae Jong. Dia juga memulai semuanya dari nol, terus dia rela menjadi kurir gitu dan kecelakaan sampai bahunya cedera parah dan kemarin baru selesai operasi, dan dia bisa menjadi BTS seperti sekarang ini. Dan idol selanjutnya adalah Lino Stray Kids. Dia itu tuh pernah kerja part time saat dia sekolah SMA. Dia pernah membagikan brosur, menjadi pelayan, sampai dia tuh pernah bekerja di restoran daging gitu. Dan salah satu gurunya tuh ada yang tahu, jadi gurunya itu sering banget datang untuk mengunjungi restoran daging itu untuk melihat Lino. Uang dari hasil kerja part time dia kumpulkan untuk membiayai hidupnya dia, karena dia tuh sekolahnya tuh jauh dari rumahnya, dia merantau, dan juga dia tuh rutin berdonasi di UNICEF. Dan hebatnya lagi, dia tuh punya anak angkat di Afrika atau adik angkat gitu yang dia biayai dari uangnya dia sendiri sejak dia SMP. Dan yang aku suka dari Lino tuh, dia tuh benar-benar mandiri gitu loh. Padahal dia tuh anak satu-satunya, dia tuh anak tunggal, tapi dia tetap mandiri, dia mau menghasilkan uangnya sendiri, dan uangnya itu dia gunakan untuk amal. Jadi kayak benar-benar cowok idaman masa depan yang sangat cerah gitu loh. Paham kan? Lino. Oke, kita lanjut ke idol cewek yang pernah bekerja part time untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama adalah Yeojung Oh My Girl. Nah, leader Oh My Girl ini tuh pernah beberapa kali bekerja part time untuk memenuhi hidupnya dan membantu ibunya yang single parent karena ayahnya dia udah meninggal saat dia masih sangat kecil. Nah, untuk meringankan beban ibunya tadi, Yeojung ini tuh pernah bekerja paruh waktu menjadi baby sister, pelayan, terus dia tuh juga pernah membagikan brosur, sampai dia pernah bekerja di restoran kaki babi juga. 알바 같은 걸 좀 굉장히 많이 했다고 지금. 그래요? 네, 어린이집에서 이제 좀 어린 애기들 돌보는 것도 하고 전단지 아르바이트도 중학교 때부터 좀 하다가 갈매기집이랑 이제 족발집. Dan saking banyaknya pekerjaan yang pernah ia coba dan ia kerjakan, itu dia tuh punya panggilan khusus, namanya adalah multiple part time. Dia udah merasakan manis pahitnya kehidupan sejak dia kecil. Dia udah
mencoba berbagai macam pekerjaan untuk membantu ibunya agar ibunya nggak terlalu berat untuk menanggung biaya hidup keluarganya. Dan leader ini itu juga sangat-sangat dewasa, sampai dia di grup dia bilang bahwa semua pekerjaan yang pernah dia lakukan itu membantu dia untuk berada di atas panggung, memberikan dia semangat, memberikan dia kayak nostalgia gitu loh, untuk mengingat dia tuh pernah berjuang sekeras itu. Jadi dia nggak mau menyanyiakan kesempatan yang udah dikasih ke dia debut dan sukses menjadi anggota Oh My Girl sekarang ini. Dan idol cewek lainnya yang pernah kerja part time adalah Kwon Eun-mi dari IZ*ONE. Cewek kelahiran 95 itu udah terkenal banget, pernah kerja di sebuah toko roti, namanya adalah Paris Baguette. Sampai si ownernya ini tuh dulu waktu si NB ikut produce, si ownernya tuh juga memberikan dukungan di dalam tokonya dengan memasang spanduk-spanduk Ko Eun-bi di sana. Dan kalau kalian lihat produce, kalian pasti nggak asing sama Soyu Sistar, salah satu juri dan pelatih di produce itu. Dia juga dulu pernah melakukan berbagai macam pekerjaan part time untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebelum Soyu debut menjadi seorang idol sistar. Jadi sebelum dia debut menjadi seorang idol sistar, dia tuh pernah bekerja di salon kecantikan gitu selama 3 tahun. Setelah itu dia menjadi hairstylist sekaligus makeup artist di suatu salon gitu, dan dia pernah mendandani idol pada zaman itu yaitu Highlight dan 4 Minutes. Semua perjuangan yang dia lakukan itu dia lakukan emang karena dia tuh pengen bener-bener debut, dia pengen sukses gitu jadi idol. Makanya dia mulai dari nol, dia memulai berbagai macam pekerjaan part time di salon. Bahkan dia tuh pernah mendapatkan sertifikat salon saking dia udah handle banget di dunia persalonan gitu. Oke, itu dia tadi adalah idol yang pernah bekerja part time sebelum mereka debut, dan beberapa dari mereka itu patut dijadikan, atau semuanya patut dijadikan inspirasi buat kita berjuang untuk memperjuangkan mimpi-mimpi kita. Jadi buat kalian yang di sana, kalau mungkin kalian punya informasi tambahan mengenai idol siapa aja yang juga pernah kerja part time sebelum mereka debut, kalian bisa komen di bawah. Dan juga terima kasih untuk menonton video ini. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa like, komen, sama subscribe biar aku makin semangat bikin video selanjutnya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Ciao.